Dan saudara, saya bersyukur karena tema hari ini yaitu the first miracle for every believer. Setiap orang percaya pasti, mari katakan sama. 1, 2, 3. Kurang kenceng. 1, 2, 3. Kurang heboh. 1, 2, 3. Jangan ragu ya. Nas pembimbing tadi kita sudah minta ampun kepada Tuhan, maka seyogianya seharusnya Tuhan yang akan bertanggung jawab dalam hidup kita. Karena itu dia berkatakan bahwa kita ini buatan Allah yang sudah diciptakan. Itu artinya itu bukan hanya sekedar jadilah terang, bukan. Dia harus mati, dia harus menderita, dia harus menjadi sama. Harga yang begitu mahal akan diberikan kepada setiap buatan Allah di dalam Kristus. Maka harga yang begitu mahal diciptakan setiap orang percaya tentunya punya panggilan, punya tujuan, yaitu Tuhan menetapkan sebuah pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang mencelakakan, pekerjaan yang sia-sia, tetapi sekali lagi pekerjaan baik. Nah, untuk supaya orang percayanya itu boleh mengerjakan apa yang dipersiapkan, itulah yang menunjukkan bahwa Tuhan setia, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa kebaikan Tuhan? Saudara, 10 tahun usia orang dalam keadaan sakit, itu tidak mudah saudara, tidak mudah. Kalau bukan mujizat Tuhan. Karena itu kita bersyukur kalau hari ini Tuhan mau meneguhkan tema kita bahwa sesungguhnya setiap orang percaya di gereja ini akan melihat mukjizat dalam hidupmu. Amin. Dan inilah yang meneguhkan kita hari ini. Kita akan layani keluarga ini dengan baik. Sudah Musa serahkan ke Dharma Kasih, kemudian Musa kembali menyelesaikan tugas, dan selesai khotbah Musa akan ke sana untuk mendampingi mereka, saudara. Tapi di sini saudara harus menangkap, ya, menangkap bahwa perkara-perkara yang mustahil itu mujizat. Perkara-perkara yang harus dikerjakan oleh Roh Kudus itu mujizat. Perkara-perkara yang tadinya kita nggak bisa, ternyata kok dijadikan bisa, itu mujizat. Ada beberapa istilah mujizat di dalam bahasa Alkitab yang mengartikan adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa untuk menyatakan kemuliaannya dan menyatakan yaitu setiap orang percaya harus percaya kepada Dia. Saudara, yang tadi kita baca ya, kisah tentang mujizat di pernikahan. Pertanyaannya begini saudara. Saudara percaya mujizat apa enggak ya? Nanti saya panjang-panjang saya enggak percaya Musa. Saudara perhatikan, mujizat itu bukan untuk sebuah kesaksian diri. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 9 itu tiba-tiba ya, pelayan-pelayan yang disuruh oleh Tuhan Yesus itu untuk mencedok air, itu dia tahu, dan Alkitab menyatakan, Yohanes mengatakan bahwa dia tahu, tapi dia tidak komen. Dia tidak komen, dia tidak exciting, dia tidak lagi bergairah. Kenapa? Karena dia tidak ngerti arti mujizat untuk apa. Sekali lagi ini menjadi sebuah pelajaran buat jemaat gereja, orang percaya ketika kita mengalami mujizat, itu tidak berhenti kepada kesaksian diri. Hanya kita yang tahu, hanya kita yang mengalami. Tidak. Yang kedua, mujizat itu bukan untuk pujian diri. Mari katakan pujian diri. Bilang sama istri dan sebelahmu, jangan sombong gitu. Kadang kita itu merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang disebut mujizat, tadinya nggak bisa, tiba-tiba bisa. Musa, tadinya saya sakit, tiba-tiba sehat. Tetapi Anda hanya berhenti untuk memuji diri. Dari mana kita tahu kisah ini ayat yang ke-10 mempelai laki-laki itu tahu dong. Tetapi hanya menerima namanya kemuliaan. Karena dia yang mengadakan acara. Mereka harus tahu
tahu siapa yang membuat mujizat. Ketika mujizat air menjadi anggur itu bukan perkara hebatnya mempelai laki-laki, hebatnya pernikahan ini. Tapi ternyata itu berhenti saudara. Karena itu Yohanes mencatat kemudian bahwa mujizat itu dinyatakan untuk his glory. Buat kemuliaannya, kesaksi itu, saksimu saya sehat. Kan secumu terima kasih. Itu memuliakan. Bukan hanya memuliakan Tuhan, tetapi yang ajaib adalah tanda mukjizat itu akan terjadi di dalam pesta pernikahan supaya muridnya semakin percaya kepada Tuhan. Jadi bukan hanya his glory, tetapi his discipleship. Jadi tujuan daripada mukjizat dalam hidup orang percaya secara pribadi itu adalah nomor satu, his glory. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Ingat-ingat, kalau Anda tiba-tiba tidak bekerja, dapat pekerjaan. Kalau Anda tiba-tiba sakit, sehat, Anda harus berkata, his glory. Makanya, saudara, kalau ibadah itu muji. Muji itu tidak bayar, tapi kita itu mau memuliakan Tuhan. Dan yang kedua bukan his glory, tetapi Alkitab mengatakan his discipleship. His disciple, betapa Tuhan menjaga umatnya, betapa Tuhan menjaga anak-anaknya. Seperti Bapa itu sayang kepada anaknya, supaya anaknya percaya. Atau nak, kamu percaya kepada Bapa, Bapa yang telah memanggil kamu, Bapa yang akan memperlengkapi kamu. Bapa setia untuk melakukan segala kuasa mujizat, untuk menyertai kamu, supaya kamu bisa menyelesaikan pekerjaan yang kupercayakan. Dan kemarin kita sudah belajar, panggilan orang percaya dalam menjala manusia, tidak mudah menjala manusia. Karena itu permulaan Yesus melayani, Yesus menyatakan tentang mujizatnya. Karena itu tujuan daripada mujizat secara pribadi adalah supaya engkau dan saya, saudara, semakin percaya, saudara, semakin teruji kebenaran Tuhan. Jangan ambil ayat terus-terusan, ujilah aku akan mencurahkan tingkap langit berkat. Jangan atuh. Itu punya konteks. Orang Israel itu perpuluhan itu bukan barang baru, tetapi itu adalah makanan. Karena itu ketika ada perubahan, mereka mempersembahkan ke dewa asing. Tuhan bilang, nak, bukankah aku telah teruji bahwa aku yang selama ini memberkati kamu? Pulang nak, kembali bayar perpuluhanmu. Saudara, itu konteksnya. Tetapi ketika setiap murid mengalami mujizat, supaya murid-muridnya semakin percaya, menguji, aku ada di pihak kamu. Saudara, barang sesuatu yang sekecil apapun. Orang Pentakosta lama itu sering mengatakan doa itu adalah nafas hidup. Itu bagus. Setiap kali kita bernafas, saudara, Bapak kita, Bapak Togu berjuang untuk bernafas dengan baik. Tidak mudah, saudara. Tentunya kita selalu hendak mengucap syukur. Kalau saya bisa nafas Tuhan, this is for your glory and for me. Ini untuk kemuliaanmu dan untukku, supaya aku lebih percaya kepada. Saya tutup di sini untuk penjelasan satu. Saya percaya dan saya mendengar setahun ini banyak perkara mujizat di gereja ini. Banyak kecelakaan dan diloloskan. Saudara, tahun 95 sebelum saya menyerahkan diri, saudara, tanggal 15 Mei tahun 95. Tanggal 14-nya saya tersungkur di hadapan Tuhan. Saya seorang bisnismen yang baik. Saya karyawan yang baik. Karyawannya bos dunia dan karyawannya Tuhan. Karena itu saya bergumul, kalau memang saya sudah bisa melayani dengan baik Tuhan, mengapa saya harus masuk sekolah Alkitab? Jawab, karena kaki saya ada di dua perahu. Perahu kiri, bisnis, perahu kanan, hamba Tuhan. Saudara, Tuhan itu baik. Malam saya berdoa besoknya, saya mengalami kecelakaan diliput SCTV dan RCTI, yaitu tabrakan two-way traffic beruntun gara-gara
Saya lihat sendiri, waktu saya dari pom bensin, saya naik ke atas tol Pasar Turi, ada orang buang puntung rokok. Saya pikir nggak apa-apa. Asap memang naik, tapi saya tidak menyangka saudara kalau itu dipakai Tuhan. Tiba-tiba asap itu berhenti di mobil saya dan spontan saya harus berhenti. Cet. Dan saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi saya mendengar tabrakan yang begitu berdentum. Wah, saudara, saya hanya Tuhan, saya tidak bisa berdoa, saya cuma terperangah. Dan tiba-tiba asap itu naik ke atas dan saya cepat-cepat lari. Dan kemudian saya masuk kerja, headline di Jawa Pos nomor 1 adalah tabrakan beruntun Pasar Turi. Kijang warna putih nomor ini itu kijang saya. Meloloskan diri daripada kecelakaan. Lalu kemudian dicatat di sana. Yang menulis adalah wartawan yang tanya kepada supir tronton yang ada di belakang mobil saya. Dan dia berkata, bagaimana Anda berhenti persis di belakang kijang putih? Saya tidak tahu, Pak. Tiba-tiba itu asap gelap turun. Set. Semuanya menginjak rem bersama-sama. Saudara, kalau saya tidak dilindungi tronton, saya tanya kepada bagian pengiriman, Bu, tronton itu berapa besar? 16 ban. Astaga. Berarti Tuhan memakai tronton ini untuk melindungi mobil saya, saudara. That is miracle untuk supaya saya kembali. Tidak ada jawaban atau alasan untuk kamu dipanggil aku, tetapi kamu milikku. Aku menyertakan mujizat dalam hidupmu. Sampai hari ini pun banyak mujizat terjadi dalam hidupmu. Saudara-saudara, saya mendengar banyak kecelakaan di sini. Dan saudara-saudara jemaat ini banyak yang lolos. Banyak diselamatkan. Intinya saudara, kita belum ke surga. Tapi saudara, jangan untuk diri sendiri. Jangan juga untuk apa? Untuk kemuliaan diri sendiri supaya kita punya cerita wah. Tetapi sesungguhnya Tuhan mau supaya pengalaman pribadi hari ini. Saudara, coba ingat-ingat. Ada perkara enggak hidupmu? Saya pesan kepada yang sakit dan sembuh. Saya pesan, kakak saya sampai hari ini masih lumpuh total. Saya minta ganti kepada Tuhan. Jemaat Kaintong. Kalau sampai kakak saya diambil, saya minta ganti jemaat Kaintong. Mereka yang sakit dan disembuhkan, saya minta supaya mereka melayani Tuhan. Saudara, jangan main-main kepada kesempatan Tuhan. Dan ada banyak perkara saudara ini sudah alami. Pada waktu tahun 96. Bagaimana cerita daripada kota ini. Bagaimana cerita daripada gereja ini. Semua dibakar, semua dijarah. Ada orang-orang di gereja ini yang mengalami keluputan, kelepasan. Saudara, anggap itu apa, saudara? Itulah janji Tuhan bahwa setiap orang percaya itu disertai mujizat di dalam hidupnya. Tapi bukan untuk dirinya, bukan untuk kemuliaannya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan dan untuk supaya kita percaya kepada Tuhan. Saudara, apakah kisah 2 tentang pernikahan itu murid-murid orang-orang mempelai dan juga pelayan-pelayan percaya? Tidak. Yang percaya hanya murid-muridnya. Yang kedua, saudara, di dalam catatan Alkitab, tanda-tanda dipakai oleh Yohanes. Dan yang terakhir adalah tanda yang dinamakan mukjizat. Itu di depan murid. Saya berikan satu perbedaan dari catatan ini. Mukjizat Yohanes 2 itu di Kana. Artinya ada di dalam situasi tertentu Tuhan tidak menunjuk secara khusus untuk murid-murid, tetapi Tuhan mempunyai cara, Tuhan mempunyai berbagai macam cara untuk mengarahkan murid-muridnya percaya kepada Dia. Tetapi bagian ini, saudara, Yohanes mencatat khusus tanda mukjizat akan terjadi di depan murid-murid. Ya, tujuannya untuk apa? Supaya semua orang percaya dan semua orang beroleh iman. Saya jelaskan. Petrus berkhotbah
menggunakan kata yang sama, yaitu sebuah tanda dan mukjizat. Saudara tahu siapa Petrus? Petrus itu adalah orang yang takut. Bukan pemberani, walaupun kolerik, beraninya hanya sama orang dalam. Tapi di luar tidak berani. Sama hamba perempuan aja tidak berani. Kamu kan muridnya Yesus, sumpah. Aku bukan anggota gereja KM Tong. Tetapi ketika mukjizat, Tuhan menyertai. Petrus berkhotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Yang kedua, tanda mukjizat terjadi ketika apa? Ketika murid-murid bersekutu pada waktu itu. Setelah mereka dibaptis, mereka bersekutu seperti ini. Dan bukan hanya berhenti seperti ini. Pulang dari gereja, mereka bersalam-salaman. Mereka saling mendoakan. Dan mereka makan bersama. Belum selesai makan bersama. Tapi mereka juga berbagi hidup. Saudara, Alkitab mengatakan mukjizat terjadi. Pekerjaan Roh Kudus, mukjizat itu di depan murid-murid. Ketika murid-murid melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, mukjizat terjadi. Mereka dihormati semua orang. Bahkan banyak orang tidak berani bergabung. Tetapi Tuhan tambahkan dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang ketiga, tanda mukjizat itu terjadi ketika murid-murid mengalami tantangan pelayanan. Ketika mereka mengalami tantangan pelayanan, mereka harus menghadapi Herodes, mereka harus menghadapi Pilatus, dan mereka berkata, Tuhan, kami butuh uluran tangan-Mu. Saudara, mukjizat terjadi. Dan terakhir, saudara, Stefanus menutup tanda mukjizat ini. Stefanus memberitakan tentang Injil Tuhan dan membuat marah institusi pemerintahan. Pada waktu itu adalah mahkamah agama. Dan Stefanus harus dirajam. Saudara, mukjizat yang terjadi apa? Percuma atuh pelayanan, udah capek-capek, tidak dapat apa-apa. Stefanus mati dan diganti oleh seorang rasul, yaitu Saulus. Orang yang menganiaya anak Tuhan akan dijadikan nabinya, hamba Tuhan. Saudara, saya ingin saudara untuk berhenti berpikir sejenak. Bukankah kita sudah mendengar khotbah? Miracle apa yang terjadi dalam hidup? Tuhan, apa yang harus aku perbuat, Tuhan? Petrus, apa yang aku harus berbuat, Petrus? Ada sesuatu yang menusuk hatiku, Petrus. Ada sesuatu yang menggoyahkan jiwaku. Petrus, bagaimana aku harus selamat? Bertobatlah dan percaya Yesus, maka engkau akan menerima Roh Kudus sekarang juga. Saudara, kalian sudah terima khotbah berapa kali? Is there miracle? Adakah mukjizat? Kedua, kita sudah bersekutu seperti ini, saudara. Persekutuan gereja ini mantap, ada komisi banyak. Orang semakin bertambah apa enggak? Berapa banyak tantangan pelayanan kita di tahun 23, capek, kemudian apa lagi? Jenuh, kemudian apa lagi? Bosan, kemudian tidak dibayar. Ya Musa enak dibayar, sok ganti sama Musa. Saya dulu bisnismen, saya jadi hamba Tuhan bukan cari uang. Karena itu ketika saya tidak punya, di masa-masa saya harus dipukul sama Tuhan. Saya tidak menjadi makelar mobil, saya tidak menjadi makelar tanah, saya tidak jadi jual Tupperware, saya juga tidak jual makanan. Perhatikan saudara, tantangan pelayanan disembunyikan sama iblis supaya saudara tidak melihat mukjizat. Makanya saudara dilemahkan, capek sedikit, pundung. Saudara lemah sedikit, berhenti. Saudara sulit sedikit, berhenti. Kenapa? Karena lupa saudara, dalam tantangan pelayanan ada mukjizat. Saudara tahu, murid-murid ketika mengalami mukjizat, Roh Kudus bekerja dan membuat mereka berani memberitakan firman. Dan dikatakan semua orang menjadi percaya. Pengorbanan murid-murid tidak setia sampai ditutup oleh Stefanus. Dan jubah Stefanus yang diinjak oleh Saulus. Karena dia yang membuat Stefanus dirajam. Justru
Saulus yang bertobat. Saulus bertobat menjadi Paulus dan menjadi rasul nomor 2 yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Nomor 1 Rasul Petrus, dia rasul untuk orang Yahudi, dan Rasul Paulus adalah rasul untuk orang Yunani. Saudara, berapa banyak hal yang disembunyikan oleh iblis dalam hidup kita. Cuma satu yang Tuhan minta pagi ini, trust. Saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara harus percaya ketika kita mengalami kesembuhan, ketika kita mengalami kebaikan Tuhan. Jangan berhenti untuk diri, jangan berhenti untuk kemuliaan diri, tetapi ambil ucapan syukur, komitmen. Saya tahu saya harus percaya kepada Tuhan. Kita berdoa 24 ini ibadah gereja penuh mukjizat. Tepuk tangan. Kedua, persekutuan komisi penuh mukjizat. Sekarang lebih heboh, seluruh pelayanan saudara, semuanya baik kolektan, baik singer, semua pelayan-pelayanan saudara akan mengalami mukjizat. Boleh nyanyi enggak saya? Bu Mary tahu lagu ini ya? Ambil kunci D. Boleh bangkit berdiri? Ini sebetulnya enggak mau tak nyanyikan, tapi saya merasa saudara harus percaya keajaiban Tuhan, saudara. Saudara akan mengalami mukjizat. Suami-suami yang enggak ke gereja akan ke gereja. Anak-anak yang sulit, asal saudara percaya air bisa jadi anggur. Asal saudara percaya mati bisa bangkit. Saudara yakin mukjizat akan menyertai orang percaya. Amin. Yuk, tirukan musik. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Yang bisa ikuti, tak ada yang tak mungkin bagimu. Amin. Kau yang berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sama-sama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat pasti ada dalam hidupku. Yang pernah sakit disembuhkan, angkat tangan. Yang pernah sakit disembuhkan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Yang pernah masalah diselesaikan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, Tuhan, pulihkan jiwa. Pulihkan jiwa jemaat-jemaat. Karena mukjizat masih ada. Mukjizat masih ada. Sekali lagi, mukjizat masih ada. Saya ingin menantang saudara mengambil komitmen dan percaya setelah kesaksian terakhir saya. Setelah saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, perusahaan saya tinggalkan, semuanya saya tinggalkan. Saya berbekal 20 juta. Saya masuk sekolah Alkitab, saya tidak mau disponsori oleh gereja. Dan dalam 3 tahun, ludes 20 juta. Saudara tahu, Tuhan memberikan saya mukjizat.
Keluarga semuanya diselamatkan, saudara. Papi mami saya selamat. Kakak saya jadi pendeta. Adik saya narkoba lepas, saudara. Ambil keputusan, saudara. Kalau saudara masih ada di sini bersama saya, saudara, Tuhan mau saudara percaya. Saudara dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Banyak orang harus percaya kepada, jangan diam, saudara. Tuhan bisa membuat engkau sakit dan mati. Tuhan bisa mengizinkan engkau rugi dan bangkrut. Tapi mari saya menggugah saudara. Gunakan perahu dan jalamu itu untuk menangkap jiwa-jiwa, terutama keluargamu, istrimu, anakmu. Seluruh keluarga saya, 8 bersaudara, semuanya percaya Yesus. Mari kita berdoa. Semua boleh bantu Musa untuk berdoa.